Hukum Allah telah menetapkan bahwa dalam setiap bentuk makhluk yang diciptakan Allah, pasti ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Ada yang mengatur dan ada yang diatur. Hal itu agar pemikiran-pemikiran tidak tumpang tindih, dan keinginan-keinginan tidak bersimpang siur, yang mengakibatkan keretakan kerukunan, putus tali kasih sayang, pudar persatuan dan perselisihan. Setiap golongan yang tidak memiliki pemimpin, yang bisa mereka jadikan tempat mengadukan kesulitan-kesulitan mereka itu, sama halnya mereka sedang naik kuda liar yang nakal, pada malam hari yang gelap gulita, maksudnya, dalam keadaan panik, dan bingung mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Apabila roh berfungsi sebagai ketegakan kehidupan rasa, maka para pemimpin setiap bangsa, adalah roh persatuan mereka, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila para pemimpin itu rusak, maka rusaklah masyarakat atau bangsa itu, dan jika mereka baik, maka masyarakat atau bangsa itu menjadi baik juga. Karena, masyarakat akan berdiri tegak, kokoh dan sejahtera, manakala pemimpin-pemimpin masyarakat itu menggerakkannya. Jika mereka masyarakat sedang loyo, lalu mereka meluruskannya ketika bengkok, menarik tangannya ketika masyarakat jatuh, dan membimbingnya ketika sedang sesat. Pemimpin itu belum bisa dianggap sebagai pemimpin yang sejati, kecuali dia telah memenuhi syarat-syarat kepemimpinan, yakni berpikiran cerdas, berwawasan luas, baik pendapatnya, bisa mengendalikan diri, perkasa, bersih atau tulus hatinya, baik perilakunya, dermawan, banyak memberikan bantuan keuangan demi kesejahteraan masyarakat, dan giat menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh pelosok tempat tinggal masyarakat. Barang siapa yang jejak perjalanannya seperti itu, dan sanggup memikul tanggung jawab berat sebagaimana tersebut, maka dia baru bisa disebut sebagai tokoh dan pemimpin sejati. Jika ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, untuk menjadi pemimpin, maka orang itu termasuk perampas yang bodoh, tetap mengaku pintar ingin menjadi pemimpin, karena gila pangkat semata. Banyak sekali orang yang akalnya berebut menjadi pimpinan, padahal mereka tidak memenuhi syarat-syarat menjadi pemimpin sedikitpun. Mereka itu tidak sadar, bahwa pemimpin bangsa itu, sebenarnya adalah juru bicara yang menyuarakan hati nurani rakyat, pemikir mereka, tempat pengaduan rakyat ketika mereka menghadapi kesulitan, dan pelindung mereka ketika dalam keadaan bahaya, tempat meminta pertolongan saat dilanda krisis, dan sebagai tempat sandaran rakyat di waktu mereka menghadapi persoalan besar. Setiap umat memiliki periode-periode, yang dalam periode itu mereka tidak dipimpin, kecuali oleh pemimpin-pemimpin yang tulus, pemimpin-pemimpin yang baik dan reformis. Kemudian, masa berubah, dan periode kepemimpinan itu turut berubah, dan keadaan berbaik. Masyarakat itu pun akhirnya dipimpin oleh orang-orang fasik, rendah budi pekertinya, tidak ambil pusing dengan kebodohan dan kemaksiatan, lacur, bodoh dan menjadi pengikut-pengikut setan. Ingatlah, bahwa zaman itu berputar, masyarakat atau bangsa timur telah bangun dari tidurnya, dan telah bangkit. Sadar dari kelalaiannya, mereka tidak rela terus-menerus menjadi tawanan orang, yang berusaha menghancurkan dan memperbudaknya. Mereka tidak mau mengakui pemimpin, kecuali yang berjiwa reformasi dan baik, yang rela mati demi kehidupan masyarakat, senang atau susah payah demi kemampuan masyarakat, dan sanggup hidup sengsara demi kebahagiaan masyarakat. Majulah wahai generasi muda, untuk menuntut ilmu secara sempurna, berpegang teguhlah dengan akhlak mulia, dan rajinlah beramal saleh dengan bimbingan akal yang sehat, agar engkau kelak menjadi pemimpin bangsamu, dan kepala dalam keluargamu. Waspadalah terhadap bisikan hatimu, untuk berambisi memegang jabatan pemimpin, atau rayuan yang merayumu dengan keenakan memegang jabatan kepemimpinan. Sedangkan engkau belum layak mendudukinya, engkau justru akan menjerumuskan masyarakatmu ke jurang kesengsaraan, dan engkau sendiri menjadi hina-dina. Suatu bangsa takkan hidup baik tanpa pemimpin, dan tidak ada guna pemimpin, jika orang-orang bodoh tampil menjadi pemimpin. Rumah takkan bisa terjadi tegak tanpa pilar, dan tiada arti pilar yang berdiri tanpa dasar. Jika lengkap dasar-dasar dan pilar-pilar, maka suatu saat rakyat itu sampai pada apa yang diharapkan.